Ya, teman-teman, tadi kita sudah bikin video yang namanya bagaimana caranya koneksi ke Zwift. Jadi kalau ini sekilas ngomong ulang aja supaya teman-teman juga paham. Jadi kalau dia koneksi ke Zwift, dia akan otomatis semua program sudah dikunci. Jadi pada saat tanjakan, dia akan cenderung dia akan naik ke atas. Pada saat turunnya dia akan cenderung untuk turun. Bahkan berat juga sudah kesimpulannya otomatis. Nah, gak hanya kehebatan sepeda ini, gak hanya bisa koneksi ke Zwift, ini juga bisa main tanpa koneksi ke Zwift. Jadi kita bisa mainkan manual. Nah, selain memainkan manual, jadi kita bisa atur. Jadi di dalam menu manual ini kita bisa atur berat ringan, kita atur sendiri. Nah, kita lihat ya sekarang caranya. Pertama gimana, Kak? Pertama, colokin koneksi ke spinning bike Ke listrik ya. Nah, sesudah itu kita bisa mainkan resistensi dan derajatnya. Oh, jadi ini buat turun gitu ya? Ini untuk turun dan ini untuk naik. Oh, nah kalau yang ini shifter ini buat apa nih? Shifter ini untuk mengatur resistensi. Kalau yang kiri, jadi misalnya aku tekan kiri ya. Nah, jadi kalau kanan dia akan cenderung naik. Semakin berat nih. Semakin berat. Nah, kalau saya kiri, dia akan cenderung turun, semakin ringan. Jadi goesan kita itu termasuk semakin ringan. Nah, untuk naik, jadi saya tekan ini naik ya. Nah, kalau yang ini namanya aero apa? Aerodinamis. Untuk aerodinamis levelnya sampai 8 turunan. Nah, kalau saya mau stabil, derajatnya 0, kita bisa naikin lagi. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk naik turun. Kalau kita jam manual ya. Jadi kalau kita mau aerodinamis, ini kita bisa turunin sampai 8 tuh. Di sini 8. Turun sampai 8, minus 8. Ini minus 8. Ya. Nah, kalau mau naik, ini 2. Ini udah naik 2. Nah, kita turunin lagi 0. Nah, ini 0. Ini udah stabil. Nah, tapi kalau mau naikin up 6, naikin lagi 8. Jadi turunan 8, tanjakan lagi ke atas 8, jadi total 16 level tanjakan. Nah, ini manual. Berat otomatis kita bisa atur sendiri. Naik kita atur sendiri, turun pun atur sendiri. Jadi kalau shifter ini buat apa? Ini shifter ini untuk memberatkan resistensi, jadi goesan kita tambah berat. Shifter yang kiri ini dia untuk meringankan goesan. Nah, sekali lagi yang ini. Yang ini untuk atur derajat kita, naik turun ya. Naik dan turunnya. Nah, kalau yang kiri buat apa? Kalau yang kiri dia untuk turun agar posisi goes kita lebih aerodinamis. Nah, selain sama kayak road bike. Oh, ini mantap banget bro. Ini patut dicoba ini. Tapi konon katanya ini ada sepedanya sudah terprogram sendiri, ada 3 program ya. Betul. Programnya apa? Jadi ada program P1, P2 dan P3. Oke, gimana caranya untuk P1? Untuk P1 dulu ya. Untuk P1 dia tinggal tekan sekali. Habis itu kita tekan lama sampai bunyi. Setelah itu kita tinggal putar 1 kali. Nah, jadi P1 ini cenderung sudah otomatis. Jadi ini udah cenderung berat, ringan sudah otomatis. Nah, kalau misalnya mau naik turun, tergantung dari kecepatan goesnya kita, dia akan turun sendiri tuh. Jadi tanpa kita udah atur lagi udah. Karena ini sudah terprogram di mana kita nggak bisa ngatur. Bahkan kalau misalnya kita atur, kita naikin, dia akan balik lagi. Karena semua ini sudah diprogramkan di dalam P1, tergantung dari kecepatan dan kecepatan atau lambat pelannya kita goesnya akan naik dan turun otomatis tanpa kita harus atur lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan ini juga bisa dimainkan manual di sebelumnya. Nah, yang sekarang ini kita lagi naik P1, dia akan cenderung lebih berat, dimana kita udah nggak bisa atur. Karena kalau saya kita atur resistensi, dia akan balik lagi.
Nah kalau kita bikin naik turun dia juga akan balik lagi. Nah gimana masuk ke P2 Kal? Kalau kita mau masuk ke P2 tinggal tekan lama lagi sampai tulisan pause. Kalau kita tekan lama sampai dia bunyi, lalu kita putar sampai menunya berubah menjadi P2. Kalau kita klik start. Oh harus tekan klik start ya Kal? Betul. Oh, jadi kalau pada saat kita lagi main di P3, kita harus tekan pause sekali, terus tekan lama lagi sampai bunyi, Terus kita pilih menu yang kita mau, P1, P2 atau P3. Lalu setelah kita pilih tinggal klik start. Kalau klik start, kalau kita nggak klik start dia nggak akan mulai. Jadi kalau tadi kita kan udah main di P2 tuh, dia terus sama. Berat, ringan, otomatis semua sudah otomatis kayak kita koneksi ke Zwift. Tapi ini sudah di dalam program yang kalian ya. Jadi kita tekan lebih naik, tapi yang nanti akan turun lagi. Tergantung kecepatan kita goes. Ya, nah oke. Sekarang kita mau masuk ke P3. Gimana Haikal? Jadi P3 ini dia cenderung lebih ke ringan, otomatis tapi ringan. Dia tinggal klik lebih lama, terus bunyi. Kita pilih program P3. Kalau kita klik start, Harus start ya. harus start. Nggak boleh Dia start ya. tidak bisa. Dia nggak jalan. Ya, jadi ini sudah otomatis. Nah, cenderung lebih ringan. Cuman P3 cenderung lebih ringan. Ya, ketika cenderung lebih ringan. Nah, jadi dia naik turun otomatis tuh. Jadi kita nggak bisa kok balik lagi kita atur nggak bisa. Karena ini ada tanpa koneksi Zwift kita bisa main dua jenis, satu manual, satu lagi main program yang ada di sini. Ya, Jadi tanpa pakai Zwift bisa otomatis ya? ya otomatis jadi dia udah otomatis naik turun sendiri. Kalau kita pakai program yang dia tanpa harus koneksi ke aplikasi. Ya, jadi saya rasa sepeda ini kuat untuk dibeli. Kenapa? Karena kita udah lihat merek lain yang seperti model Wako itu sekitar 60 jutaan. Sedangkan ini berapa Kak? Kita hanya di harga 9.600.000. Jadi tipe ini adalah tipe V1. V1 berapa? 8, sekian ya. 8.800.000. Ya, kalau yang V2 di situ. Ini yang ini Ada musuh kainnya. V2 dia bodinya kayu full. Dia di harga 9.600.000. Dan yang tipe teratasnya ini tipe T3 Pro. Dia di harga 22 jutaan ya Pak ya. Jadi ini bahannya dari karbon ya. Bahannya dari karbon. Dan perbedaannya V3 Dia bisa adjust di bagian handlebarnya. Handlebarnya bisa di adjust maju mundur. Terus dia lebih kokoh. Dia ada motornya juga ya Pak ya. ya dia ada motornya ya. Ya teman-teman, jadi Velcon ada 3 seri. Seri V1 dia berat roda 8 kg dengan power meter maksimal sampai 500. Dan yang kedua ada Velcon V2. Dia dengan berat roda 10 kg dan maksimal power meternya sampai 800 power meter. Lalu dia dengan desain bodi kayu. Lalu yang terakhir yang paling top ini ada Velcon V3 Pro dengan bodi karbon. Lalu dia bisa fitting dan power meter dia sampai 1500. Jadi teman-teman kalau pengen order langsung Velcon, kalian bisa pesan di marketplace, Tokopedia dan Shopee kita udah official. Dengan kalian tinggal cari Velcon official store. Di situ kalian bisa order Velcon pilihan-pilihan kalian. Atau kalian kalau mau lihat langsung bisa langsung datang ke showroom kita. Showroom kita ada di Max atau di West, tinggal klik Velcon Indonesia. Ya, sekian dari